wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak dosen, Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mai Rohaiti, mahasiswa PPG LPTK UIN Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 21122357. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, bertempat di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema Iman kepada Malaikat Allah. Biodata saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka, yaitu untuk bertemu ini mencari ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat dari hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Amin. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baca kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa, kita membaca surat-surat pendek. Untuk surat pendek yang kita baca yaitu surat Al-Kafirun. Dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk mengetahui kehadiran kalian, selanjutnya Umi akan mengabsen kalian. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ahmad Radiansyah, Alio, Anjani, Akila, Atala, Fardan, Fatul, Rizky. Nah, untuk selanjutnya sebagai rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk Iren silakan untuk memimpin lagu yang akan kita nyanyikan, lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak diharapkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih
motivasi dan persepsi. Nah, untuk motivasinya ini itu terkait dengan iman kepada malaikat. Ada yang tahu tentang iman? Siapa? Ya, coba Farhan. Pengertian ini adalah percaya atau yakin secara istilah, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Iya, oke, bagus. Kasih aku untuk Farhan. Bagus jawabannya Rehan. Ya, jadi iman itu artinya percaya, mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya kita percaya saja, tapi tidak diamalkan dengan perbuatan. Nah, kemudian malaikat itu ada berapa? Coba. Oke, Zaikra. Coba sebutkan nama saja. Ada Jibril yang tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, dan Israfil bertugas memberikan sampai sangkakala. Ya, oke, bagus jawabannya. Kasih aplaus untuk Zaikra. Nah, terkait dengan iman kepada malaikat, materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu, ya, setelah kalian memperhatikan PowerPoint yang Umi sampaikan, kalian dapat menguraikan atau menjelaskan apa itu pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian iman kepada malaikat. Kemudian dapat menyebutkan dalil yang terkait dengan iman kepada malaikat. Dan yang nomor 3, dapat menguraikan nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi malaikat yang kita wajib tahu itu ada berapa dan siapa saja, kemudian tugasnya apa. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan antara malaikat dengan makhluk yang lain. Ya, karena di samping malaikat ada manusia, ada jin, juga ada iblis. Itu perbedaannya apa? Kemudian dapat menunjukkan sifat-sifat malaikat dengan benar. Ya, kemudian yang terakhir, mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan penghayatan beriman kepada malaikat. Yaitu diantara tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian sekarang ke materi inti, yaitu tentang pengertian iman. Tadi sudah dijelaskan oleh Rehan bahwasanya iman itu adalah yakin dan percaya. Ya, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, jadi iman itu berarti kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, beriman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, hari dan qadar. Nah, dari keenam iman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat. Nah, kalian percaya nggak? Yakin nggak? Nah, harus ya yakin. Yakinnya tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian malaikat. Ya, tadi iman itu yakin dan percaya. Kemudian malaikat itu apa sih? Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk gaib. Kenapa disebut makhluk gaib? Karena tidak terlihat oleh mata. Jadi malaikat merupakan makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Nah, dari cahaya ini mereka selalu patuh, ya, selalu bersujud kepada Allah, tidak ada yang membangkang. Bahkan mereka tidak pernah lelah dan letih untuk bersujud kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia. Kita kadang sehari 5 kali, kadang ada yang mengeluh, aduh capek. Tapi malaikat tidak ada yang merasa lelah. Mereka selalu bersujud dan bertasbih kepada Allah. Nah, itu tadi malaikat, makhluk gaib. Disebut gaib karena tidak tampak mata. Setan tampak mata enggak? Enggak. Nah, karena setan dan jin iblis juga termasuk makhluk gaib yang tidak tampak mata. Ya, kalau manusia tampak mata, nah kalian kan kelihatan. Kalau kalian nggak kelihatan, berarti kalian sudah menjadi hantu. Sudah meninggal, ya. Kemudian beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah berarti kita meyakini, ya, bahwasanya Allah itu telah diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Nah, apa saja tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat itu? Nah, nanti kita pelajari. Nah, kemudian kita mempercayai dari malaikat. Nah, hukumnya itu adalah wajib atau fardu ain. Kita harus yakin dan percaya. Fardu ain itu sama halnya dengan kita meyakini akan adanya Allah. Ya. Paham sampai sini? Nah, bahwasanya malaikat itu makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Nah, kemudian dalil Al-Qur'an yang terkait dengan iman kepada malaikat. Ya, pertama yaitu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Ada yang bisa baca? Ayo. Coba Ahmad Rodiansa dibaca. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastakbirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa syukuran. Surat Al-Anbiya ayat 2. Iya. Bagus, kasih hapus untuk Rodi, suaranya bagus. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 ini Allah menjelaskan bahwasanya dan milik-miliknya lah siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan mereka selalu menyembah kepada Allah, dan tidak pula mereka merasa letih, tidak merasa lelah. Ya. Nah, kemudian ayat yang kedua yang terkait dengan iman kepada malaikat ada dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidin kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, bahwasanya dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, mengawasi semua apa yang kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan itu diawasi oleh malaikat, ya. Kemudian malaikat yang ada di sisi Allah itu dan yang mencatat amal perbuatan kalian. Ya. Jadi sudah kalian diawasi malaikat, apa yang kalian itu baik atau buruk, kemudian dicatatnya setelah diawasi itu. Ya. Maka dari itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Walaupun kita misalnya mengerjakan pekerjaan itu tidak ada satupun orang yang melihatnya, tapi malaikat tahu, Allah mengetahuinya dan kemudian dicatatnya. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagai perilaku yang mencerminkan sifat kebenaran malaikat, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam berucap, berbicara dan bertindak, berbuat. Kita akan melakukan apapun itu pikir-pikir dulu ini baik atau buruk. Kalau buruk nanti dicatat oleh malaikat yang mencatat amal buruk. Kalau kebaikan akan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan. Nah itu, ya. Maka harus berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Itu termasuk salah satu perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat. Misalnya nih kalian nih lagi ulangan. Kalau misalnya lagi ulangan, sebagai rasa kalian mengimani perilaku beriman kepada malaikat, contohnya apa tadi? Pada saat ulangan tidak, iya, tidak mencontek, mau nyetek takut, aduh, nggak ada yang lihat sih, tapi malaikat Allah melihat, nanti bisa nih, zikra ulangan mencontek, ya. Atau misalnya kalian menemukan uang, ya, menemukan uang, kemudian uang yang kalian temukan diambil atau dibiarkan, coba, diambil atau dibiarkan? Biarkan. Kalau misalnya diambil boleh nggak? Boleh. Kemudian dikembalikan kepada yang punya atau kalian berikan kepada bapak dan ibu dulu, kemudian supaya dikembalikan ke yang punya. Itu termasuk kalian beriman kepada malaikat. Ada uang,
ya kalian temukan, walaupun ada yang lihat, tapi jangan diambil karena itu bukan milik kita, ya. Nah, kemudian dalam hadis ada menjelaskan bahwasanya tentang penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat itu dijelaskan di dalam hadis, ya. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jinni minal mariji minan nar wa khuliqal adama mimma wasifu lakum." Ya. Jadi dari Aisyah Rasulullah bersabda bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Apinya itu yang menyala. Dan Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang tidak disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, ya. Nah, kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Makanya kenapa manusia itu setelah meninggal dunia akan kembali ke tanah. Oke, paham sampai di sini? Malaikat diciptakan dari apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia? Dari tanah. Kalau jin, setan, iblis? Api yang menyala-nyala. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk kalian semua. Ya. Nah, kemudian jumlah malaikat sebenarnya ada berapa? 10.000. Yang wajib kita tahu ada 10. Tapi sebenarnya jumlahnya ada berapa? Ada Tak terhingga. Ya. Ini jumlah malaikat seperti dijelaskan dalam hadis bahwasanya aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mengunjungi saudaranya untuk bersilaturahmi pagi hari, maka malaikat akan memberikan sholawatnya sampai dia pulang sore hari, yaitu sebanyak 70.000 malaikat. Nah, jadi kalian misalnya kemarin pada saat libur sekolah kalian melaksanakan atau pergi ke rumah saudara bersilaturahmi. Nah, itu malaikat 70.000 malaikat itu memberikan syafaatnya untuk kita. Itu termasuk salah satu keberkahan dari kita beriman kepada malaikat, bahwasanya di antara kita beriman kepada malaikat itu ada keberkahan yang memberikan kita itu syafaat, kita akan diberikan syafaatnya dari malaikat. Nah, kemudian selanjutnya sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat malaikat? tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Kemudian dari nur atau cahaya, diciptakan dari cahaya, memiliki saya, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. ya, jadi di antara kita beriman kepada malaikat itu sifat-sifat yang dimiliki malaikat, ya. Malaikat hanya menyembah kepada Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Kemudian malaikat memiliki sayap. Apa ya malaikat punya sayap? Kemudian malaikat selalu bertasbih dan sujud kepada Allah. Dan kemudian malaikat diciptakan dari sayap. Nah, dari sifat malaikat ini semuanya itu benarkah apa yang ada sifat-sifat malaikat ini? Benar, ya. Nah, ini seperti dijelaskan di dalam ini, ya. Bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur cahaya. Tadi ada di dalam hadis, ya. Malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin iblis itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, manusia Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, kemudian malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Itu dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Anbiya ayat 20, ya. Nah, kemudian malaikat selalu menjalankan perintah Allah. Ini ada dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, ya. Nah, kemudian malaikat itu memiliki sayap. Nah, ada sayapnya, tak bisa terbang. Itu ada dalam surat Al-Fatir ayat 1. Nah, ini bisa kalian lihat di dalam Al-Qur'an, nanti dibuka, nanti kita buka, ya. Nah, seperti pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah itu dengan mengendarai burung. Burung itu kan bersayap. Nah, itu merupakan firman dari Nabi malaikat Jibril. Ya. Karena malaikat itu mereka mampu mengubah bentuk wujudnya. Yang nomor 7. Mampu mengubah wujudnya. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 16 sampai 17. Jadi pada saat Rasulullah dulu pernah juga
didatangi malaikat dalam rupa orang Arab, ya pakai baju putih. Nah itu yang mengunjungi Nabi Muhammad. Ya. Nah, bisakah pada saat tahun zaman sekarang ini malaikat datang, kemudian ada yang menemui kalian dalam bentuk misalnya teman kalian, orang tua kalian, bisa nggak? Bisa. Ya, itu semuanya atas kehendak dan izin Allah. Ya. Nah, kemudian malaikat yang wajib kita tahu itu ada berapa tadi? 10. Nah, di antara 10 malaikat ini siapa saja? Ayo. Jibril. Apa tugasnya? Dengan wahyu. Coba Ridwan, tugasnya apa? Tugasnya menjaga dan mengatur Tidak saat komposisi juga. Ya, coba kalau Malik, Supri, apa tugasnya? Malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya apa? Jaga pintu neraka. Coba Kevin, apa tugas malaikat Israel? Mencabutnya nyawa. Fatul Bukti, apa tugas malaikat Mikail? Nah, Mikail ini tugasnya apa? Membagi rizki. Kemudian Sakila, coba Rokib. Bertugas mencatat perbuatan baik. Mencatat perbuatan amal baik manusia. Ramaiza, Atif. Mencatat amal buruk. Iya, bagus sekali, kalian sudah bisa. Kasih aplaus untuk kalian semua yang bisa jawab. Nah, selanjutnya untuk nama-nama malaikat dan tugasnya sudah hafal semua? Bisa? Paham? Paham. Kalau ini kita lanjutkan. Jadi tadi di antara malaikat-malaikat ada 10 ini yang harus kita tahu. Di antara pengamalan kita tadi percaya akan adanya malaikat, ada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tadi di antaranya contohnya apa? Sakila, Sakila ini siapa? Salsa, coba tadi. Tidak mencontek pada saat ujian. Nah, itu termasuk perilaku mencerminkan kita beriman kepada malaikat. Jadi mau mencontek itu takut. Kenapa takut? Ada malaikat yang mengawasi. Nanti sudah kita mencontek, nilainya kecil, dicatat pula oleh malaikat. Nah, kalau kita akan melakukan sesuatu, adalah kita berhati-hati dalam bertindak. Ya, nah itu diantara perilakunya. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari itu diharapkan kita memiliki sifat jujur. Perilaku jujur itu termasuk perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat. Nah, kemudian tadi hikmah beriman kepada malaikat. Ya, di antara kita hikmah beriman kepada malaikat diantaranya, ya, yaitu akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Dengan kita meyakini adanya malaikat, maka akan menambah keimanan kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita waktunya sholat, tidak mau sholat, takut. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu malaikat Israel datang, bagaimana? Saya belum siap. Ya, nah itu. Karena yang namanya ajal maut, itu ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kapan kita mati nggak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu kita hanya mempersiapkan bekal kita untuk menghadapinya. Ya, nah oleh sebab itu kita harus perbanyak amal ibadah, perbanyak amal kebaikan, supaya catatan kita oleh malaikat raqib itu bagus, baik. Ya. Nah, kemudian selalu berhati-hati dalam segala ucapan dan perbuatan, sebab ya apa yang kita lakukan itu tidak luput dari pengawasan dan pengamatan malaikat. Nah itu, mau mencontek pada saat ulangan pun kita harus takut. Ya. Nah, kemudian menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terpantau atau tidak nyata oleh panca indera. Jadi makhluk yang gaib itu memang ada, tapi kita terkadang tidak tampak oleh mata kita. Kemudian menambahkan rasa syukur terhadap Allah karena malaikat-malaikat manusia memperoleh banyak karunia. Itu kita diberikan nikmat oleh Allah melalui malaikat Mikail. Rezeki yang kita terima itu banyak, tidak hanya dalam bentuk materi,
kesehatan itu termasuk rezeki bukan? Iya. Iya. Karena sehat itu mahal harganya. Kalau misalnya kita sudah sakit coba, lebih banyak kan uang yang keluar? Iya. Makanya menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya, ini ada critical thinking. Apa yang dapat kamu simpulkan dari dua gambar di atas? Coba yang mau menyimpulkan tentang gambar di atas. Ayo. Oke, Zekra. Gambar pertama coba. Itu ada anak yang lagi mau makan tas dari ibu. Ada seorang anak yang akan mengambil sesuatu dari tas si ibu ini. Ya. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu, walaupun ibunya ini kan yang lihat, karena lagi baca buku. Ya. Kalau dia percaya akan adanya iman kepada malaikat, maka seharusnya dia tidak melakukan perbuatan ini karena takut akan dicatat dan diawasi oleh malaikat. Oke, bagus. Kasih aplaus buat Zaidra. Gambar yang kedua apa ini? Coba yang bisa. Coba Oki. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita hati-hati dalam bertindak dan berucap. Nah ini kalau misalnya mau nyontek, ya takut kan nyontek. Kalau beli kecil nggak apa-apa, yang penting tidak nyontek. Itu bagus. Kalau ini juga ya mengambil sesuatu bukan milik kita. Ya, ini ada malaikat yang akan senantiasa mengawasi dan mencatat kita. Berarti ini dicatat oleh malaikat siapa? Ini atlet yang mencatat, bukan atlet yang mencatatnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan berkolaborasi dalam kelompok untuk nanti ada permasalahan yang diberikan di LKPD. Silakan bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nanti bergabung menjadi satu kelompok. Nanti dibagikan LKPD-nya. Ya, silakan. Ini di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ada Rehan Atala, kemudian Aurel dan seterusnya Mukti. Ini Zekra, Sakila, Ramaiza, Salsa. Di sini ada Supri, ada Raka, ada Ahmad Rodiansa, ada Fayas, ada Rizky, ada Hans. Nanti Hans masing-masing kelompok mempersandai ya. Oke, silakan berkelompok. Ini bagikan kelompoknya. Nih, ya. Tugas kelompok menganalisis serta menjabarkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang kedua, jabarkan perbedaan antara malaikat dan jin dan manusia. Ya. Oke, bentar. Ya, jadi menjabarkan malaikat, nama-nama malaikatnya dijabarin. Ada berapa malaikatnya? 10. Jadi malaikatnya dan tulis. Ini perbedaannya. Oke, tadi sudah kalian diskusikan. Ya, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan pada teman-temannya apa hasil dari diskusi yang telah kalian laksanakan tadi. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidra Safira Azalia. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang bertugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ada 2, malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan
menurunkan hujan, melepaskan angin, dan mengatur awan. Yang nomor 3 ada malaikat Israfil yang bertugasnya meniupkan sangkakala pada hari akhir. Ada yang keempat malaikat Israfil yang bertugasnya mencabut nyawa. Lalu ada malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai orang di dalam kubur. Ada malaikat Nasir Atid mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Ada pula malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga dan malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Lalu soal nama 2. Nama malaikat Perbedaan malaikat dengan makhluk yang lain. makhluk yang lain ada malaikat jin dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, lalu jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Lalu ada makhluk ketiga-tiganya memiliki perbedaan. Malaikat adalah makhluk gaib dan jin adalah makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk nyata yang bisa dilihat secara kasat mata. Setelah malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai? Oke, kasih hapus untuk kelompok 1. Hapus. Ya. Jadi nama-nama malaikatnya dijelaskan semuanya tadi ada 10. Kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk yang lain. Dari hasil presentasi kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan? Oke, Rehan. Silakan, apa tanggapannya? Di antara malaikat itu adakah malaikat yang belum menjalankan tugasnya? Bacanya yang keras. Tanya yang keras. Di antara malaikat itu adakah malaikat yang belum menjalankan tugasnya? Oke, tadi Rehan memberikan tanggapan. Dari 10 malaikat yang kita tahu itu, adakah malaikat itu yang belum menjalankan tugasnya? Silakan dijawab. Jawabannya ada, karena ada malaikat Israfil yang belum meniupkan trompet sangkakala pada hari akhir. Namun walaupun belum meniupkan trompet, dia tetap bisa mengawasi manusia setiap harinya. Oke, kasih hapus untuk kelompok 1, tanggapannya bagus. Oke, silakan kembali ke selanjutnya. Oke, selanjutnya presentasi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Ramadan. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan menganalisis dan menjabarkan malaikat-malaikat beserta tugas. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya memberi rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Munkar tugasnya menanyai orang di dalam kubur, Nakir tugasnya yang menanyai orang di dalam kubur, Raqib tugasnya mencatat amal baik, Atid tugasnya mencatat amal buruk, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga, malaikat tugasnya menjaga pintu neraka. Soal nomor kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Malaikat tidak makan dan minum, tidak memiliki nafsu. Malaikat terbuat dari cahaya, makhluk gaib, pikiran yang jernih. Jin diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh dan durhaka kepada Allah. Makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, mempunyai nafsu. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang kasat mata, ada yang patuh dan durhaka kepada Allah. Makan minum, pikirannya berubah-ubah dan mempunyai nafsu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok 2. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sudah bagus hasilnya? Bagus. Oke, silakan untuk kelompok 2. Tidak ada yang memberikan tanggapan. Kita mau presentasikan semuanya hasil dari diskusinya. Semuanya sudah paham, sudah bisa. Kasih hapus untuk kalian semuanya yang bisa mempresentasikannya. Yang semangat. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi yang ada di PowerPoint ini, ada yang belum paham terkait dengan iman kepada malaikat. Malaikat itu apa? Ada berapa? Terus bagaimana sifat-sifat malaikat? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Paham? Paham tuh? Paham. Oke, selanjutnya setelah tadi sudah dipresentasikan, selanjutnya kita menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah,
dari yang kita sudah pelajari dapat kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Atala silakan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk gaib yang bernama malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak sekali, namun yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Di antara sifat malaikat pada intinya adalah diberi hawa nafsu sehingga tidak ada satupun malaikat yang membantah terhadap perintah Allah berbeda dengan jin, iblis, dan setan. Ya. Di antara fungsi iman kepada malaikat yaitu kita akan sangat berhati-hati dalam bertindak, akan senantiasa disiplin, menambah ketakwaan kita kepada Allah dan optimis dalam menjalani hidup seperti ini. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Atala. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya iman kepada malaikat ya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus malaikat itu untuk mengawasi kita ya. Nah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Kemudian jumlah malaikat itu tidak terbatas banyak, tetapi yang wajib kita tahu itu hanya ada 10. Di antara sifat-sifat malaikat intinya adalah malaikat itu tidak diberikan nafsu, sehingga tidak ada satupun malaikat yang membantah terhadap perintah Allah. Berbeda dengan kita manusia yang diberikan nafsu, ya. Karena diberikan nafsu sehingga kita ada keinginan untuk membantah perintah Allah. Disuruh sholat terkadang masih malas perubahan. Nah, untuk selanjutnya kami akan memberikan evaluasi. Silakan untuk evaluasi. Bawa HP semua? Nah, bawa HP. Kami akan kirimkan linknya di grup. Silakan kalian klik linknya itu, ya. Kalian kerjakan tugasnya. Kemudian nanti akan kami koreksi berapa nilai kalian. Apakah sudah paham? Mudah-mudahan nilainya semuanya tuntas. Nah, silakan kalian buka HP-nya. Di situ sudah dikirimkan tugasnya, ya. Sudah semua? Ya. Oke, tadi sudah selesai semua. Ya. Semoga nilainya semuanya bagus. Mudah-mudahan tidak ada yang remedi. Ya. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dari awal hingga akhir, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Semoga nanti bisa lebih baik lagi dan kedepannya untuk kemajuan dan perbaikan dunia yang akan datang. Ya, nah, untuk selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi ini, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat menambah ilmu kita hari ini, ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.